lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Tadi kan Kiai itu sempat katanya berdasarkan penjelasan dalil ada berbuka dengan berhubungan sama istri ya. Ya mungkin pernah. Keburu lapar kali. Coba Ustaz Zaki. Enggak. Selalu makan dulu Saya dong. makan dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kelihatannya lagi sibuk beres-beres apa perisa-perisa pohon Kiai. Ini hiburan. Oh. Jadi kalau pagi-pagi saya merasa terhibur dengan pohon yang memang ada di tanah, alami, lalu berbuah. Ketepatan Ramadan begini ini memang Ya. lagi melihat pohonnya aja udah seneng, pohon kurma. Oh ini pohon kurma Kiai. Ini pohon kurma ini. Kalau sudah musim kemarau, rumputnya nggak cepat tumbuh. Ya. Dan begitu tetap aja hijau dia. Tapi kalau itu kadang-kadang pagi, kalau nggak pagi sore disiram sama santri-santri di sini. Jadi mereka belajar menyayangi tanaman. Ya. Dan mereka juga tahu bahwa macam-macam tanaman itu membutuhkan kasih sayang dari kita. Nah, karena memang Rasulullah SAW itu senang makan kurma. Ya. Pagi-pagi Nabi itu makan kurma ajwa, kurma Madinah itu. Ya. Kalau pakai kurma ajwa itu kita bisa lebih kuat tubuhnya, termasuk juga bisa menghindari dari sihir. Oh gitu Kiai. Nah, bahkan saya pernah mencoba di Mekah dulu ketika haji, ada orang kena kesurupan jin. Iya. Di sebelahnya Masjidun Nabawi itu dibaca-baca itu malah ngikut bacain dia. Mungkin jinnya sama-sama lebih pintar sama kita. Dibacain juga Iya. ayat kursi, baca ayat kursi, dibacain Al-Ikhlas, baca juga Qul huwallahu ahad itu dan sampai belakang. Akhirnya kita kasih biji ajwa, 7 biji, taruh di sebelahnya. Saya makanin mulutnya dengan ajwa. Alhamdulillah sadar dia. Itu satu kamar dengan saya ketika di Madinah. Wallahu a'lam seperti apa, tapi Rasulullah SAW pernah menyatakan tentang kurma ajwa itu, bahwa kurma ajwa adalah menyehatkan, dapat menolak dari sihir, sehingga Nabi senang makan ajwa. Di samping memang ini khas makanan-makan di Arab itu. Katanya kalau kurma ajwa itu hanya bisa tumbuh di Madinah Kiai, apa seperti itu? Karena memang sejarahnya atau gimana? Ya, sementara ini saya belum menemukan ajwa di luar Madinah. Tapi wallahu a'lam apakah itu saya belum menemukan hadisnya, tapi memang itu disebut dengan khas Madinah. Jadi agak hitam, ada serat-seratnya itu, ya. Hitamnya lebih pekat itu biasanya ajwa. Dan ajwa pun juga banyak tingkatannya. Ada yang sangat bagus sekali, ada yang sedang, ada yang juga agak-agak lebih murahan gitu ya, agak-agak lebih rendah ke kualitasnya itu. Nah, tapi yang jelas memang kurma itu banyak sekali variannya, banyak sekali model-modelnya, dan kurma tentu mengandung banyak gizi, mengandung banyak kandungan yang dibutuhkan oleh kesehatan kita. Baik pemirsa, ini dia kita ketemu lagi di Trendku. Ya insya Allah kita hari ini akan memberikan menu hidangan yang spesial juga buat Anda sekalian, terutama untuk menemani menyediakan makanan di saat bulan Ramadan Kiai ya. Ya insya Allah berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Tetap bersama kami di Trendku, pesantren kuliner masakan keren jadi ngetren. Nah Kiai, kalau kita bicara kurma itu kan rasanya manis. Ya. Nah katanya itu kalau berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Itu maksudnya apa Kiai? Ya, kata orang manis ngelihat istrinya aja manis. Ngelihat suaminya manis. Ya memang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Falam yajid tamron ya fal ma'u fa innahu tahurun." Ya. Kalau mau berbuka, falyuftir ala tamrin fa innahu barokah. Berbukalah dengan tamar, dengan kurma, karena dengan kurma itu ada barokahnya. Iya. Nah, kalau tidak ada kurma, maka adanya air.
Ternyata ketika diteliti di kurma itu mengandung karbohidrat. Ya. Karbohidratnya bagus, juga glukosanya bagus, mengandung juga mineral ya. Ya. Sehingga dan manis-manis itu membuat selama pankreas kita istirahat selama 1 hari itu mudah langsung mencerna. Oh. Kalau dia langsung dikasih nasi oleh kita atau mie itu kaget. Ya. Maka disebut barokah. Barokah itu kebaikan, ziyadatul khair. Jadi kita kalau berbuka jangan langsung yang besar, tapi dari yang kecil kurma dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu yang biasa dilakukan kalau berbuka, Nabi itu ala rutobat kepada kurma-kurma yang masih mangkel itu. Oh iya, agak-agak keset kayak. Jadi itu menjelang matang. Iya. Dia masih kuning-kuning. Iya. Rutop ini benar. Itu kesukaan Rasulullah SAW selain kurma ajwa itu. Jadi Nabi kalau berbuka dengan rutop itu ada basahnya, sehingga kebutuhan air ada. Ya. Terus kebutuhan manis-manis juga ada. Ya, glukosa. Dan itu juga bisa membuat kita kadar gulanya yang selama sehari itu kita dikurangi, itu bisa dipenuhi dengan yang baru. Nah, falam takun rutabat fa'ala tamrin. Jadi Rasulullah kalau nggak ada rutop, kurma muda, kurma mengkel ya, bukan muda, kurma mengkel, Nabi berbuka dengan kurma yang sudah kering itu, kurma tua. Nah, kalau Nabi tidak mendapatkan dengan kurma itu, baru Nabi berbuka dengan air. Nah, itu kebiasaan Nabi. Iya. Makanya kita ketika Ramadan pasti banyak kurma. Betul, Kiai. Nah, ternyata memang kurma mengandung banyak unsur di dalamnya, hasil penelitian vitamin A, B, C itu ada di kurma. Nah, itu biasanya Rasulullah berapa, Kiai? Berapa banyak ininya? Nabi juga tidak terlalu banyak juga, nanti kita kekenyangan. Biasanya Nabi itu ada 3 ganjil-ganjil, 5, 7 tergantung kondisinya. Tetapi Nabi itu takjil itu adalah kebiasaan Nabi. Takjil artinya takjil. Pakai ain ya, takjil itu artinya mendahulukan, karena kita mengakhirkan dari buka itu jadi makruh. Udah azan, saya biar lebih banyak pahala, saya nanti bukanya setelah isya, itu makruh. Bahkan disunahkan ketika azan, ketika sudah masuk waktu maghrib, dia langsung buka, batalin dulu. Dengan 1 kurma, 3 kurma, batalin dulu, baru sholat, baru makan. Itu sunnah takjilnya, bukan. Kalau takjil pakai hamzah itu artinya mengakhirkan, itu makruh. Bahkan kalau membahayakan dari kekuatan tubuhnya, dia bisa jadi haram. Jadi, karena tidak boleh. Ini kayak takjil pakai ain. Pakai ain itu mendahulukan, tapi kalau pakai hamzah mengakhirkan. Benar artinya. Iya. Makanya orang takjil. Kalau takjil pakai hamzah dia mengakhirkan, itu makruh. Tapi kalau takjil, nah itu adalah mempercepat, artinya pada waktu buka dia langsung berbuka. Nah, karena di dalamnya ada barokah tadi, dan yang Nabi lakukan itu wahyu dari Allah. Itu disebut dengan sunnah. Sunnah itu apa? Yang makna hadisnya apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dipengakuan Nabi. Sekaligus kita sunnah menurut fikih, yaitu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi sunnah di sini bermakna 2 sekaligus. Perbuatan Nabi sekaligus kita dianjurkan untuk mengikuti pola Nabi berbuka puasa. Masya Allah. Kalau tidak ada kurma, baru pakai air. Nah, air itulah yang bisa melegakan. Tapi air itu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin, itu biasanya membuat pencernaan kita menjadi lambat. Kaget juga. Mungkin enak di tenggorokan, tapi di perut nggak nyaman. Nah, oleh karena itu, air itu setelah kurma, afdoliyahnya, keutamaannya, karena air dalam waktu 5 menit sudah menyerap kepada sel tubuh kita. Berbeda dengan namanya daging, itu bisa berjam-jam itu, 5 jam, 6 jam itu baru keserap di tubuh kita. Yang bisa kita petik adalah bahwa Islam itu selaras dengan ilmu pengetahuan. Islam itu selaras dengan ilmu medis, ilmu kesehatan. Jadi tidak perlu mempertentangkan tentang agama dengan medis, bahkan harus beriringan. Satu kesatuan ternyata disampaikan oleh Nabi adalah sesuai dengan ajaran-ajaran di dalam penelitian kita. Maka Nabi menyebutnya sumu tasihu. Berpuasalah Anda akan sehat. Bukan berarti puasa terus lemes, sakit enggak. Makanya orang mau diperiksa tertentu disuruh puasa kan? Iya, betul. Jadi puasa itu adalah terapi kesehatan sebenarnya. Terus gini, Kiai. Jadi pemahaman bahwa di Indonesia kan masyarakat kita tuh pemahamannya adalah berbukalah dengan yang manis-manis. Sebenarnya
apa namanya sumber tadi dalil itu dari kurma kayak Ya karena kurma manis. Apa ada kalimat berbuka dengan manis-manisnya gitu? Nggak ada. Jadi kan memang manis itu kan mengandung gula. Iya, Terus iya. menurut dokter itu kalau tidak bisa pakai kurma, nggak ada Iya. kurma, maka pakai air putih. Nah kalau air putih ditambah manis-manisnya teh, Iya. gitu kan. Maka berarti di situ ada air, ada manis. Iya. Kebutuhan kadar gula kita yang selama sehari ini tidak diasup karena Iya. puasa, maka segera diisi. Hmm. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri cukup air putih saja. Jadi ada orang yang tekstual, Iya. ketika Nabi berbuka dengan kurma, ya kurma. Oh. Ada orang yang tekstual ketika Nabi mengatakan nggak ada kurma dengan air. Air. Nah, kemudian ada orang yang kontekstual, ternyata kurma itu buah, Iya, Kiai. buah yang manis. Iya. Air adalah cairan. Ya. Akhirnya orang dikombinasi, kalau begitu kalau nggak ada kurma, akhirnya kita jadiin cendol. Kurmanya dijadiin teh hangat, Ya. dijadiin cincau, gitu. Jadi itu sudah varian. Orang-orang kita di Nusantara ini kan kreatif ya. Jadi mengolahnya itu kreatif Ya. gitu. Kiai, sebenarnya kepengen juga gimana kalau kita bikin menu yang agak bersinggungan dengan kurma ini, Kiai? Ya sudah, nanti kita undang Chef Ya. Angga. Oh, baik kalau gitu. Nah, pemirsa, ya dari kurma kemudian menjadi apa? Nanti ini yang akan menjadi rahasia kita bersama. Tetap bersama kami di Trenku, pesantren kuliner masakan keren jadi ngetren. Kali ini kita akan membuat ayam kalio dengan minuman pendampingnya jus kurma. Sekarang saya akan memberitahu di sini ada bahan untuk ayam kalio, ada ayamnya, ada cabai merah besar dan cabai rawit, ada bawang merah dan bawang putih, ada serai, ada kunyit, ada kemiri. Nah, ini bumbu halusnya. Setelah itu ada santan, ada gula Jawa, ada penyedap dan ada garam, ada daun kunyit, juga ada serai dan daun jeruk. Pertama-tama kita akan menghaluskan bumbu dasarnya. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Hai, Bang Halo, Angga, apa kabar? Mbak. Masya Baik, Allah. Masya Allah. Lagi Nih, apa sih aku ini? lagi bikin ayam kalio. Ayam Sorry. kalio Iya. itu ayam calon rendang. Bener nggak sih? Ayam adeknya rendang. Nah, jadi, bumbunya wah, rendang. cocok banget nih kalau di rumah kan aku tuh masak biar nggak terlalu lama. Kaleo aja ya. Nah, kaleo aja. Masya Allah. Bukan Dek Leo. Dua. Bang, aku bawa oleh-oleh sedikit. Waduh, Cie. terima kasih. Nih aku bawa, nih aku bawa sedikit. Wah, kurma. Kurma. Masya Allah, bulan Masya Ramadan. Allah, begini iya. kan. Ini aku taruh lagi ah. Oke, boleh. Ya. Ini nanti aku cocoknya mau bikin dibikin apa? jus kurma ya. Wah, hebat banget Oke. nih. Aku simpen sini ya. Ini aku lagi mau halusin ini dulu. Suka makanan pedas juga? Aku tuh orang Padang, Bang Angga. Oh, Nah, pantas. Harusnya Padang itu kan masakannya begini-begini nih, santan. santan. Nah, ada apa namanya itu? Pedes-pedes nih cabe nih. Cabe. Tapi ini karena ini setengah rendang, namanya kalio ya. Kalio. Iya. Wah, ini aku harus bisa nih. Buat Bisa. dipraktekin Di di rumah rumah. suka masak juga? Alhamdulillah suka. Tumbuk halus Wah. santan rata, bagus nih tumbukannya. Udah halus. Nanti kamu bantu itu ya? Siap. Tumis ya. Siap dong. Wow, Sebentar aku siapin itunya dulu. siapin ya. Kompornya. Kalau masak kaleo berapa lama sih, Bang? Wah, kalau masak kaleo Setengah itu jam paling ya? Sekitar 40 menit sih. Oh, 40 menit, Rendang oke. tuh hampir sejam itu. Kalau rendang kan lama. Lama. Kalau rendang tuh lama. Nah, Oke, aku bantu. boleh. Ini udah halus. Udah ada minyaknya nih? Maaf deh, pinjam sebentar. Oke. Nah, Wah, aku bantu masukin dulu ya, Siap. karena ini berat ya. siap. Tunggu minyaknya panas, sebentar. Iya. Kalau masak ini biar wangi, biar nggak, kan kadang suka bau Wangi. bau nggak kurang mateng Iya. ya. Ini berapa menit nih kira-kira? Sampai kering apa gimana? Terlihat kering aja. Oke. Ada kering sedikit lah. Ini pasti nih semua bersin-bersin nih. Bentar lagi. Nah, monggo. Oke. Tuh Bang Angga, aku kelihatan kan kayak tukang masak kan? Wah, kelihatannya sih jago. Nih emak-emak nih. Sepertinya. Kebetulan aku dulu sekolah boga loh, Oh ya? SMA. Oh,
masukin. Oke. Oh, tulisnya Nggak kecium wangi ya? Iya, bentar lagi. Kenapa tuh? Kalau kita pakai masker, Bang. Enggak. Kita kan pakai masker. Wah, berarti ada apa-apa tuh. Oh, jangan dong. kecium, aman-aman. Nih, kita masukkan. Oke. Ini itu ya, apa Ya. namanya? Ini tadi jahe kan? Apa sih kalau kata orang Sunda mah kan laja, Lengkoas. nggak tahu nih, lengkoas. Kalau kata orang Orang bule bilang galanggal. Ini, baru setelah itu masukin ayamnya. Oke. Wah, ini aku bantu ya Senin ya? Boleh, boleh. Terima kasih. Iya. Ini kamu bantuin. Nah, ini kita aduk rata dulu nih. Ya. Wow, sampai loncat. Loncat ya. Seger banget ya. Wanginya. Ntar aku yang nyicipin ya. Wah, harus dong. Penyedap dulu. Oh, penyedap dulu. Oke, secukupnya ya. Iya, secukupnya. Garam. Nah, itu garam. Daun kunyit. Selesai, semuanya udah rata, diaduk, kita kasih air dulu. Air dulu. Setelah itu, Baru ini santan. sok santan ini tricky nih. Dia Iya. kalau nggak diaduk benar, dia bisa pecah. Iya. Kalau suka mau tambah daun jeruk boleh. Boleh. Biar Salam. agak wangi. Setelah itu kita kasih Gula. gula. Kalau gitu kita tunggu sembari aduk ya. Terus sembari nunggu matang Kita bikin apa ya? jus kurma ya. Oh, ini kormanya nih. Yang penting bijinya kita buang dulu. Oke. Kurmanya secukupnya ya, tergantung Kurmanya tergantung cukup aja, kita yang mau. secukupnya. Kita masukin yang Iya. agak-agak lengket ini. Nah, setelah itu kita masukin susu. Susu apa aja bebas ya? Susu UHT ya, Susu bebas. UHT, oke. Air gula, udah itu air gula pakai es. Setelah itu Enggak, tergantung kita ya. air gula. Kalau ini saya lagi nggak makan es. Oke, lagi. Silahkan mau suka dingin, tinggal tambahin Iya. batu es. Oke. Oke, setelah itu kita ambil Gelas. gelas. Wah, Nah, kurma kan bagus banget tahu nggak? Itu banget. sesuai sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya. Buka puasa itu Buka pakai puasa. kurma. Terus kita hari ini kan menunya tuh ayam pedas, terus Nah, ini aku pakai lihat kurma. udah mateng nih. Mateng. Udah kental nih dia punya santan nih. Itu kuahnya ya luar biasa. Pedas-pedas gimana gitu. Wah, ini bakal jadi tayangan favorit nih buat ibu-ibu nih. Nah, kasih kita pemirsa hasilnya. Oke, nah. Ini dia, tara. Wah. Trenku, pesantren kuliner. Masakan keren, jadi ngetren. Ya, Kiai, terus terang saya tadi masih mikir ya, ketika Kiai di awal bilang bahwa Rasulullah itu berbuka dengan kurma basah, kurma kering, kemudian air putih. Seperti itu ada pilihan-pilihan terhadap menu berbukanya, Kiai. Jadi buka itu intinya adalah mengakhiri dari kita berpuasa. Ya. Bisa juga diakhiri dengan makan, bisa dengan minum, Ya. bahkan dengan hubungan intim dengan istrinya pun boleh menjadi pembuka. Gimana ceritanya, Kiai? Ya, ada sebagian saya membaca dari ulama tertentu yang ketika berbuka mungkin tidak ada makanan, dia langsung adalah dengan cara hubungan suami istri. Iya, bisa. Terus yang jadi itu kan sama, orang yang berpuasa itu kan anil mufattirat, al-imsak dari sesuatu yang membatalkan apa? Makan, minum atau hubungan suami istri. Ketika sudah maghrib nyampe, umpamanya tidak ada makanan, nggak ada minuman, sementara atau memang tergantung memang pilihannya, prioritasnya pun juga boleh. Artinya boleh tidak harus ya. Tapi yang utama yang Rasulullah lakukan adalah dengan cara memakan yang rutop, kurma yang masih muda. Sebenarnya kalau di dalam kedokteran itu jumlahnya bisa biasanya digunakan 242. 2 pada saat kita takjil. 4 pada saat kita berbuka berat sampai nanti tidur. Nah, sahur itu juga 2 gelas, 4 gelas, 2 gelas. Jadi 2, 4, 2. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini masakannya Tata apa Chef Angga?
Masya Allah. Silakan Kiai, silakan Kiai. Masya Allah. Nah, Ini jus kurmanya. Iya Kiai. Spesial. Itu Jadi, makanya kan bisa dirangkai Mas Agus. Gimana Kiai? Jadi kurma itu kan dimakan di zaman Nabi itu rutopnya, kurma keringnya, kalau enggak airnya. Sekarang ini kan pasti ada campuran airnya atau memang kurma saja? Ada campuran Ada air. airnya, Mas. ada Maka di sini sudah ada airnya, ada kurmanya. Ada susu. Berarti dua-duanya sudah dapat di sini, ada susunya. Jadi sebenarnya bisa saja tanpa diolah atau setelah jadi jus begini. Gitu. Iya. Gimana Kiai? Mau dicoba? Cobain dulu dong itu. Ini yang bikin Chef Angga apa Kak Tata? Tata. Oh, Tata. Alhamdulillah. Jadi ajarin Chef Angga dong tentunya Pak Kiai. Jadi Ustaz Zaki Mirza pasti senang punya istri pintar Ya masak. Allah, ntar di rumah aku Nggak mau cari praktekin. warung. Nggak. Jadi akhirnya apa? Uangnya ditabungin semua. Oh, jadi kumpul ya. Dikumpulin. Dikumpulin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya Allah, totalitas banget nih Pak Kiai kita. Aduh. Enak ya? Beneran nih serius enak. Iya. Sampai nggak ada tisunya. Masya Iya, Allah. sekarang ada tisunya di belakang semuanya. Jadi sebenarnya memang masak itu tidak harus laki atau perempuan. Betul. Iya, iya. Chef Angga ini kan laki-laki. Iya. Jadi menghilangkan persepsi bahwa yang masak itu hanyalah perempuan. Iya, baik. Tapi perempuan pintar masak juga bagus juga. Gitu. Ntar suami aku boleh masak di dapur dong. Nah, itu Asik. boleh. Iya, Kiai. Saya masak sendiri di rumah. Tadi kan Kiai itu sempat katanya berdasarkan penjelasan dalil ada berbuka dengan berhubungan suami istri ya. Ya mungkin pernah. Keburu lapar kali. Coba Ustaz Pak Kiai. Zaki. Enggak. Selalu makan dulu Saya dong. makan dulu. Saya hanya ingin menjelaskan. Iya. Artinya di dalam Islam diperbolehkan. Iya. Boleh Tidak. kan ya? Jadi karena kita tidak boleh dalam puasa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan intim. Betul. Ya. Maka membatalkan puasa itu dengan 3 cara itu juga membatalkan gitu loh. Nah, artinya kalau siang hari makan batal, minum siang hari batal, hubungan intim siang hari batal. Ya. Nah, pada saat waktunya tiba maghrib, ya bisa saja membatalkan dengan minum, bisa membatalkan dengan makan, dan bisa membatalkan dengan hubungan suami istri. Artinya boleh gitu. Catat. Belum nikah ya? Oh belum nikah, udah catat teh. Baik, kalau gitu Bagus. kayaknya kita perlu mencoba ini Oh. Kiai, menikmati apa Masya namanya? Ini Allah. adalah Ayam kalio. oh, Ayam cabainya diambil dari lahan pesantren kayak ini. oh, bilang Ayam kalio. Kenapa dinamain kalio? Kali yo. Kali ya. Jadi Oh setengah ini kendang. Sumatera Barat nih Pak. Sumatera Barat. gimana orang Padang? Enak pisan. Baik. Nah, pemirsa sekalian, sungguh luar biasa ayam kalio yang bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk menyediakan hidangan bagi keluarga. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam episode yang mendatang. Tetap di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Revolusi halal.